Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat
kepada kita semua nikmat kesempatan, nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul di kediaman David sekeluarga untuk acara sunat Rasul anaknya. Kemudian selawat beriring salam kali pula kita haturkan ke junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kebodohan hingga ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat yang sekarang ini. Yang terhormat kepada Al-Ustaz Dr. Ali Sibra sebagai penceramah kita malam hari ini. Yang terhormat Bapak Kepala Kampung Desa Gosong Telaga Barat beserta jajarannya. Yang terhormat kepada pimpinan Syara Imam Masjid Khatib Bilal. Juga yang terhormat kepada Bapak Ibu seluruh tamu undangan yang telah berhadir pada malam yang berbahagia ini. Untuk mempersingkat waktu, sebelum mengawali acara kita, marilah sama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang disampaikan oleh Radi kepada adik kami Radi. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا
انظر كيف كان عاقبة المجرمين. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم ورحمة الله وبركاته. Selanjutnya kata sambutan dari Kepala Kampung Desa Gosong Telaga Barat. Kepada Kepala Kampung Desa Gosong Telaga Barat, waktu dan tempat kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulullah ajma'in. Amma ba'du. Pertama tentunya mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih kiranya memberi kita rahmatnya sehingga kita dapat menghadiri undangan saudara dan keluarga dalam rangka pesta sunat Rasul anaknya. Selawat beserta salam tak lupa pula kita panjatkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat dan keluarga beliau. Yang saya hormati
Al-Ustaz kita yaitu Dr. Ali Sibra. Dan saya hormati kepada pimpinan syara Imam Khatib Bilal beserta perangkatnya. Dan saya hormati kepada Ketua BPG beserta perangkatnya. Dan saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian yang tidak bisa saya sebut satu persatu, namun dalam hal ini tidak mengurangi rasa hormat dan rasa cinta saya. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah memanggil nama saya untuk menyampaikan sepatah dua kata dalam acara Ahli Bait ini. Baiklah, di sini perlu juga kami sampaikan di mana undangan Saudara David ini sekeluarga yang telah menempatkan dan telah mengisi satu malam acara ceramah, tentu halnya hal yang baik. Semoga harapan kita bersama dalam hal baik ini, apa yang dihajatkan oleh saudara kita dapat semoga dapatlah kita capai dengan baik. Amin amin ya rabbal amin. Di sini juga kami himbaukan kepada seluruh masyarakat, terutama kita di pesisir pantai, tolonglah kita waspada karena sekarang cuaca ekstrim sebagaimana telah kita ketahui tadi sekitar jam 12:10 salah satu warga kita rumahnya telah porak-poranda dibuat angin puting beliung. Semoga saudara Arsa dan warga dapat kita tabah dan sabar menjalani cobaan ini. Di sini perlu juga kami sampaikan sekali lagi, tolonglah kita waspada cuaca sekarang ini. Sebagaimana yang kita ketahui, yang kita saksikan di televisi ataupun di HP, katanya sekarang dunia tidak baik-baik saja. Perlu juga kita ketahui, baik-baik kita saksikan, memang betul. Kalau saya yakin tidak baik-baik saja, kenapa saya buat kata begitu? Artinya di mana-mana sekarang sudah terjadi keributan, demo lah, keracunan MBG lah, perang di mana-mana. Jadi harapan kami dengan adanya ceramah ini nanti yang disampaikan oleh Ustadz kita, semoga dapatlah kita dengar dengan seksama, agar apa yang disampaikannya bisa menjadi, mungkin nanti menjadi pedoman bagi kita, menjadi menambah ilmu bagi kita, agar kita dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Kampung yang telah menyampaikan satu kata dua kata. Selanjutnya ceramah agama dan ditutup dengan doa yang akan disampaikan oleh Dr. Ustadz Ali Sibra. Kepada Ustadz, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kita semangatnya. Kuneng, ngotot tunduh. Kita ulangi sekali lagi, karena mengucapkan salam hukumna sunnah, menjawab salam hukumna wajib. Mulai diucapkan, kami ucapkan pahala kami. Mulai orang jawab ke mendosa kiratana. Orang mengancam men. Kita ulangi sekali lagi, asal sama-sama kita mempahala. Bahasa kari kita, bahasa kampung. Campur nandu, ada bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dauh aku ceramah
ndaden mo keca aku kena segang-segangi menjawab salam. Salah kata na ustaz. Jawab hanjak, uang semangat nina. Nah, jawab semangat mahgangi no nina. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduka man awdahta lana subulal hidayah wa ajahta lana an basairinal ghisawatal ghiwayah wa nusalli wa nusallim ala man arsaltahu syahidan wa mubassiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biidnihi wa sirajan munira amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ay yutimma ar-rada'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Shadaqallahul azim. Wa summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadis rawahu Imam Bukhari wa Imamul Muslim, murru auladakum bis salah ija sab'as sinin wa wadribuhum ija asara sinin. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin dan muslimat, baik yang belum kawin maupun yang belum sunat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Udah ngantuk ini? Enggak tertunduh? Mulai enggak tertunduh, so kita akhiri. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai langkah yang pertama kalinya, marilah sama-sama kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana hingga pada detik, hingga pada malam, hingga pada bon yang berbahagia enda, Allah masih memberikan banta bermacam-macam karunia dari Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan yang dapat kita rasakan, sehingga disebutkan di dalam Al-Qur'an, lau kanal bahru midada li kalimatihi, kalaulah seandainya dijadikan air laut sebagai tintanya, air laut sebagai tintanya, pepohonan dan dedaunan serta ranting-ranting sebagai penanya, untuk menggambarkan betapa banyaknya, betapa buena nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka tidak cukup tinta air laut itu, air sungai dan seluruh benda cair yang ada di muka bumi enda dijadikan sebagai tintanya, dan segala pepohonan, ranting-ranting, dedaunan dan bebatuan dan seluruh yang ada di alam bumi ini untuk menjadi penanya, tidak dapat menuliskan dan menggambarkan betapa banyaknya nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mensyukuri akan nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, la in sakartum la ajidannakum wa la in kafartum inna adzabil lasadid, kata Allah, jikalau engkau mensyukuri nikmat yang aku berikan bahamu, engkau syukuri yang diberikan kepada kita, sawit yang belang, jabatan, mungkin PNS, atau jadi kecil kita diangkat oleh masyarakat, atau kita diangkat jadi kadus, jadi kaur, ada BPG, ada mana? Sebutin terus. Semua itu adalah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka syukurilah akan nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mukadimah ini, semoga tunduk. Selanjutnya salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada seorang pemimpin umat yang beliau telah membawa umatnya
dari alam kebodohan kepada alam yang berilmu pengetahuan, dari alam jahiliyah yang tidak mengenal peradaban sampai kepada alam yang mengenal adat istiadat, yang mengenal peradaban, yang mengenal hukum-hukum atau syariat-syariat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu, kita mensyukuri semua itu berkat lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka agar pertemuan kita ceramah agama pada malam yang berbahagia indah dihitung sebagai amal ibadah, maka kita awali dengan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita di yaumil mahsyar, di yaumil hisab, di yaumil mizan, kita diberikan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkat berselawat kepada beliau. Mari sama-sama Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu ala Muhammad. Sama-sama, ada perlu kita mela. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ibu-ibu ikuti. Salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Terima kasih. Mudah-mudahan selawat kita ini dipandang sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita kelak dimasukkan di surganya Allah bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin dok kayak ya. Orang kita masuk surga bersama Rasul. Sekel lo. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin dan muslimat, calon-calon penghuni surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata penghormatan kami, terutama yang kami hormati dan muliakan Bapak Kepala Desa Gosong Telaga Barat, kemudian bersama dengan Pak Sekdes dan seluruh perangkat-perangkatnya, begitu juga Bapak Dusun 1, Dusun 2, ini Dusun 2 ya? Dusun 3 Dusun Denen 4, Dusun 3, Dusun 4, Dusun 2 dikenal dengan nama Pancang 2 dong. Begitu juga yang kami hormati dan muliakan Al-Mukarram wal Muhtaram, yaitu ustaz kita para imam khatib Bilal. Di antara dua masjid, ada Masjid Al-Abrar dan ada Masjid Baitul Makmur. Daingo kami dahi hade, isa kami dah alhamdulillah walaupun terlambat cituk dari simpang kanan, tetapi kami sempat sembahyang di sadena sebelum khohmih hendak diundang oleh diarahkan oleh Bapak Ketua BPG. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin dan muslimat, baik yang belum kawin maupun yang belum sunat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum acara ini jauh berlayar, bak kata pepatah mengatakan, lokon dia cakep ya, lokon kayak kan tu ya. Karenina, kalaulah pedang melukai tubuh, masih ada harapan sembuh. Kalaulah lidah melukai hati, kemana obat akan dicari. Oleh karena ini, maka sebelum dakwah ceramah agama tentang khitan dan nasihat-nasihat mau'izatil hasanah pada bun yang berbahagia endah, pada bahin yang berbahagia endah Bapak Ibu, mulalot nahan kata-kata kami yang salah, yang khilaf, mengena kepada perasaan bapak dan ibu, baik disengaja maupun tidak, maka disenda mohon kene khatana
kami mengucapkan dengan jari 10 kepala yang satu, menundukkan kepala yang satu, mohon kene hatana memberikan kemaafan. Kenanahan yang kami sampaikan enda mungkin nasihat-nasihat agama, hadis Rasulullah, mungkin sesuai dengan keadaan pada zaman yang berbahagia enda. Maka di sendi ya perlu kami awalnya mengatakan mohon dimaafkan. Nggak maaf? Ibu-ibu sudah dimaafkan? Nah, kalau sudah dimaafkan berarti mikrofon ini betul-betul diserahkan oleh protokol kepada kami, dan segala apapun risiko yang timbul tanggung jawab ahli bait dan protokol. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin dan muslimat, calon-calon penghuni surga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya pada mendoakan amin. Orang yang masih masuk surga, ulangi toleh. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, calon-calon penghuni surga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bagi asa semangat mang. Nata bangin penggo baga semangat. Alhamdulillah bunyi kami ceramah di ladang bisik. Bon yang berbahagia enda dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, dengan segala keterbatasan dan mungkin sudah takdir atau qadarullah, bon yang berbahagia enda di desa Gosong Telaga Barat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, sebelum kita jauh berbicara tentang masalah nasihat-nasihat ceramah agama, karena momennya adalah momen hari ini tentang khitan, maka sedikit banyaknya cituk buena kita bahas lebih tentang khitan. Karena nahan mulai orang kita bahas dengan khitan kuning Ustaz N ceramah ya, tapi bahasanya tak kade-kade nolak. Maka kita mulai lebih cituk tentang khitan, nahan baru kita masukkan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kita. Bapak, ibu, tanggung jawab seorang ayah kepada anaknya, tanggung jawab seorang ibu kepada anaknya, kemudian nasihat kepada kita, ayah ibu, dan nasihat kepada kita selaku tamu undangan. Cocok? Cara kalak menjawab. Cocok? Dua kalak. Cocok? Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sejarah tentang khitan enda sering kami sampaikan dalam ceramah-ceramah kami. Digan kapan disyariatkannya khitan enda atau khitan ini? Jadi kalau kita baca dalam sejarah, bukan zaman Nabi Muhammad, tetapi jauh pada zaman Nabi terdahulu, yaitu satu sejarah mengatakan, disebutkan di dalam kitab Fathul Bari yang disusun oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di dalam kitab hadis Fathul Bari disebutkan, hadis qudsi menyatakan kadanina ikhtatanal Ibrahimu ba'da samanina sanatan waqtatana bil qudumi. Apa artinya Ustaz? Dikhitanlah Nabi Ibrahim setelah berusia umur Nabi Ibrahim disunat. Waktu ini ba'da ini adalah kalimat zorob. Kalau kita baca dalam kajian nahu, zorob ya kan, bagian daripada mansubatil asma yang terdiri daripada maf'ulun bih, masdar, jarab zaman, jarab makan, hal, tamyiz, istisna, isimla, munada, maf'ul min ajlih, maf'ul ma'ah, termasuk ba'da itu adalah zorob, yaitu zorob terbagi dua. Ada disebut dengan zarab zaman, kalau di pesantren ada disebut dengan zarab makan. Zarab zaman itu menunjukkan kepada masa, kalau zarab makan menunjukkan kepada tempat. Ba'da setelah, berarti menunjukkan kepada yang masa. Jadi disebut dengan zarab zaman. Cocok ke kira? Iftadana Ibrahimu ba'da samanina sanatan. Dikhitan Nabi Ibrahim itu usianya, awal manusia dikhitan masa zaman Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad terakhir ini karena beliau adalah urutan Nabi yang ke-25 dari lidah seluruh Nabi dan Rasul yang wajib dipercayai dan diimani, bahkan tidak dipercayai
iman dan keyakinan seseorang kalau dia tidak mengakui 25 nabi dan rasul ini sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi beda, ada juga nabi, ada rasul. Bedanya kalau nabi untuk dirinya dan tidak untuk umatnya. Kalau rasul untuk dirinya dan untuk menyelamatkan umatnya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin dan muslimat, calon-calon penghuni surga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Inna a'udzubillahi Allah. Jikalau Bapak Ibu syukuri nikmat yang aku beri, ba'da samanina sanatan nina, setelah berusia 80 tahun. Ya, tuan anu ya sunat kita anak-anak den sunat kelas 3 SD. Kelas 6 atau kelas saya SMP. Paling tua kelas 3 SMP. Kelas sebang jahange. Bagaimana kira? Lemang dah, bang, anggota tua. Tapi maaf cakapna ya karena bersahadat den. Tapi mula kita kalak yang tentuanakin go Islam, apalagi kakek nenek nanggo Islam, pasti umurna SD go sunat ini. Maka Nabi Ibrahim sunat itu berusia 80 tahun. Waqtatana bil kudumi, dan disunat dengan alat kudum. Kari kudumi kapak. Dikira di gosong Telaga Barat galak sunat pakai kapak. Lot, jujur, ada tidak? Ada? Tidak? Waduh. Apalagi sekarang ini sunat sudah macam-macam. Ada katanya dengan apa itu? Gunting. Ada dengan laser yang paling terbaru ya. Orang ini sangat pakai alat-alat keadaan yang besi atau sejenisnya. Kemudian di jarumnya itu pun sudah disesuaikan, bahkan tali keadaan yang nih, tali benang nih nggak bisa mesada bahkan daging. Sehingga orang ini susah kita bagi si kalak sikahia. Alat yang digunakan ini pate tanggihna sampai kelas laser. Kalau dulu mungkin bapak ibu lenden yang ngomong puluh dia menceritakan pakai sembilu Ustaz ni nak. Pakai sembilu terbuat dari buluh setajami. Tapi alhamdulillah bagenden mudah sunat. Orang ini bagi si kahia. Kahia sunat kalak 3 bulan sakeke. Bagenden bagi disunat langsung ya keke. Tapi segenang membesar. Bapak ibu hadirin kaum muslimin dan muslimat, calon-calon penghuni surga. Maka dengan makna kudum enda lot 2 hal. Sada pendapat mengatakan disunat dengan kapak. Maaf cakapna. Enda ulang kita ya kuneno Ustaz agak-agak ngerino kakakno sampai kenen. Itu disebutkan di dalam hadis Imam Al-Bukhari dan Muslim. Di dalam kitab Fathul Bari. Satu lagi menyatakan bahwasanya makna kudum itu bukan kapak yang dimaksud dengan alat, tetapi satu desa, satu kampung, satu dusun, mulai kita pancang 2 yang disebut dengan desa kapak. Kan begini. Dan bila aku salah anak desa atau kampungnya tengkohak ni nak. Lalu kan serame. Desa tengkohak waktu mamatin nun jelmah di lewat no kan begitu. Tapi namanya maka ini pun sama seperti itu. Pendapat yang kedua mengatakan makna kudum kapak itu adalah desa kapak. Bila kami hadir gelah na desa nak lain nipe. Orang no lain nama nipe no. Lot lain nak lain kaya mana hari. Mula nen pea jambu. Apakah ikan na orang mau ikan jambu na pelin orang. Maka itu hanya sekedar nama. Apalah arti sebuah nama. Tua dia kenal menangkap nama ceh nama. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Yang kedua, mula kita tengah sejarah Rasulullah. Kapan Rasulullah dikhitan? Mula kita baca dalam sifat-sifat Nabi, lam yahtalim katutaha mutlakan abadan dan lain sebagainya. Ia dikhitan saat ia lahir, engkau dikhitan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan caranya sendiri. Sejarah yang kedua mengatakan ia dikhitan setelah berumur 7 hari. Maka termasuk sunnah bagi orang yang mampu wajib mengkhitan, sunnah bagi dia muakkad untuk kadegelahne.
Selain menghitan, mengajankan di telinga kanannya, mengikamahkan di telinga kirinya kalau dia anak laki-laki. Kalau dia anak perempuan cukup diikamahkan saja. Bagi anak lahir maka dibuat ia dibain mukasna atau ditempia oleh bapaknya, diajankan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, diajankan seorang ayah. Kenapa? Untuk mengingatkan, wahai anakku, azan ini pertanda panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan ibadah solat kapanpun, dimanapun, bagaimanapun keadaannya. Semasih nyawa masih ada di dalam hidup, maka tetap kau kerjakan ibadah solat, wahai anakku. Itu artinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah diazan dan diikamahkan, maka bagi yang mampu bisa untuk mengakikah. Kali-kali ibu-ibu, anggota ikut tunduh ibu-ibu udah ngantuk ini kayaknya ini. Apa ibu-ibu? Akikah. Apa artinya? Disembelihkan kambing bagi laki-laki 2 ekor yang sudah cukup umurnya. Biasa dewa macam-macam teh Pak BBG. Dewa soh kambing ena bau nanggo, bau meletup nina, bau mangeh nina. Dewa jenggot na tengena, malah ngosakin gedang, jenggot ku jenggot na dos, bah tinggo gelang na sohen nina. Sehingga dewa lo teka mendalam jenggot memelaya, kok kira ko sohen nina. Tak soh mike ko. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini sunnah bagi kita. Kemudian manfaat khitan bagi laki-laki. Apa manfaat khitan bagi laki-laki, Pak Ustadz? Yang pertama adalah membersihkan sisa, maaf cakapnya Bapak Ibu, membersihkan sisa air kencing yang sifatnya najis pada kuluk, maaf cakapnya kepala kemaluan, senapan angin, karena suci dari najis merupakan sahnya solat. Anak laki-laki kalau tidak dikhitan maka otomatis nanti tidak bersih. Ada namanya kuluk. Jadi kuluk itu kalau tidak bersih berpengaruh terhadap sucinya. Syarat daripada wudhu itu harus suci. Kemudian di dalam sholat juga harus suci. Suci badan, suci pakaian, suci tempat. Kalau dia tidak berkhitan, maka kapanpun dan dimanapun tidak akan pernah suci untuk selama-lamanya. Maka wajib hukumnya mengkhitan anak laki-laki. Sepakat para 4 mazhab, Imam Asy-Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali dan Imam Hanafi, tentang kewajiban khitan bagi anak laki-laki oleh ayahnya. Oleh siapa Bapak? Ayahnya. Ibuna mendukung, karena biasa sih mencari bapaknya. Yang diwajibkan memberikan nafkah adalah ayahnya. Maka ini kewajiban ayah. Melalui ibuna misalnya atau istrina PNS, itu hanya mendukung untuk kewajiban suami. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, apa gunanya untuk berkhitan? Menghindari dari berbagai penyakit, termasuk kalak mula kencing manis, ataupun kalau beglah dari bahasa kita agak payah ia buang air kecil, kehangan, maka biasa daun naik disunat ia. Kirain mau sunat hambing ini daun. Maka termasuk menghilangkan dari atau menghindari dari berbagai penyakit. Untuk anak laki-laki hukumna wajib, untuk anak perempuan masih ada pendapat ulama dari 4 mazhab yang mengatakan hukumnya sunnah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apalagi kewajiban orang tua terhadap anak? Satu, memberikan nama yang baik. Salah satu bulan ini adalah bulan Maulid. Kenapa Nabi Muhammad diberikan namanya Muhammad? Apa arti Muhammad? Arti Muhammad itu adalah orang yang terpuji. Sejahat-jahat Abu Jahal, sejahat-jahat Abu Lahab, Abu Kadir Benai, ketika mereka menghina Rasul,
Kali penina awal lanok kena, kemudian akhirnya si Polan itu begen Muhammad. Muhammad itu orang tetap terpuji. Maka berikanlah kepada anak-anakmu nama yang ada unsur doanya. Kenapa? Karena ulama menyebutkan li'annal asma'a fahuwad doa. Karena bahwasanya nama itu merupakan doa dari seorang ayah kepada anak-anaknya. Jadi ulang kita ben asal-asal gelah. Dewa ben gelah anak-na kesuk. Kalau Bapak Ibu kesuk, lobah, keh-keh, cikok, bengkala, nalang, melekat kahia begini. Buat kita tengah gelah-gelahna dia gelah-gelah ikan. Mula aku ceramah di Singkohor kita mang tapi olah gelah jelma, gelah dalan. Lek mau jalan tongkol nina, jalan pari, jalan hiu itu daerah Singkohor kita ada Singkilan, kecamatan Singkohor. Jalan kaya, jalan bacek, jalan bujuk, jalan seluntok, kaya mana? Sing-sing, jalan kaya dewa, sape. Ini kepas, lo ini. Tapi kalau jelma janganlah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena para ulama mengatakan berikanlah kepada anak-anakmu nama yang baik. Bagaimana nama yang baik itu Ustaz? Yang ada unsur doanya. Karena anak terbagi tiga, terbagi dua. Tes lebih ibu-ibu, ngantuk apa tidak? Terbagi berapa anak-anak bu? Bu? Ngat ini mangga ya? Terbagi berapa anak? Dua. Satu anak soleh, satu anak salah. Satu anak salah. Aku Ustaz, anakku cuma dua Pak Ustaz. Karena aku ikut program KB. Program berencana. Anakku cuma dua, satu penong, satu pesong. Anak cuma dua, satu penong, satu pesong. Dua anak cukup. Itu anjuran pemerintah katanya. Padahal kalau kita lihat hadis-hadis Rasulullah, maka sirul ummah, Allah Subhanahu wa taala membanggakan umatnya yang banyak anaknya. Maka program KB ini program pemerintah tapi berlawanan dengan syariat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lenden kalau petugas KB, maaf coy, tadi kita sudah sampaikan dari awal, apabila ada kata-kata yang salah sebelum jauh berlayar mohon dimaafkan. Tadi kau dimaaf dah itu. Hati ke? Melahati ke sebalik kami terus. Kami merdekahan nen. Melanggonahan jumpa Bang Hafid ise. David Mukminin. Bagi kecakin salam kena na Ustaz nang wali kami kaya den mo. Pendok kali himo pepatah kalak Jawa nang kene nang kono. Mak makepeng nono. Mukinan balik terus kaya den. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, anakku ada 4. Terkadang anaknya ada 4. Yang pertama dibuat namanya Jackson, keren. Yang kedua Klakson. Yang ketiga Pokson. Yang keempat Apitson. Kenapa dibuat seperti itu? Agar jangan susah Ustaz ketika mau panggil Jackson, ya kan? Son mangan, langsung buka ini terus katanya. Jackson, Klakson, Pokson dan Apitson. Apakah tidak baik itu Ustaz? Biar mudah untuk memanggil, mau makan, mau suruh mandi, mau tidur, mau sekolah, tinggal son, sekolah son. Yang tidak sound system, karena ada sistemnya. Cocok? Oke ditundo. Nah, ada pepatahnya itu ya. Ikan sepat, ikan gabus. Lebih cepat Ustaz, lebih bagus. Kok kita? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga yang memberikan nama sesuai dengan bulan. Lahir anak Januari dibuat nama anaknya Januardi. Lahir anak Februari dibuat nama anaknya Febriadi, Febrianti kalau perempuan. Januari, Februari. Lahir anak Maret dibuatnya nama anaknya Marianto kalau orang cowok. Marianto,
Mariano, Marino, Suroso, biasa OO biasanya. Januari, Februari, Maret. Lahir anak April, dibuat Aprilia. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Mei. Juni, Juniadi, Juniarti, Juni yang lain. Juli, baik nama Juliadin, tambah Mang Din na Cito asa Islam Mang ni na. Kemudian Agustus, Agus Riyadi, Agus Rianti, Agus yang lain. Gus Dina. Habis Agustus, September, Septia, September, Septriadi dan lain sebagainya, Septrianti. September, Oktober, pemain bola Oktomaniani, pemain bola timnas. Oktober kalian naik apa protokol? Sebutin mana ya, bantu aku ya. Nan sakinan mangko cito. Nopriadi, Noprianti, nop yang lain. Sehingga nelot kena ngonop. Desember, Desriadi, Desrianti, Desi Ratnasari, yang enggak ada napa urbah. Bapak-bapak napa urbah apa ya? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apakah tidak baik itu Pak Ustadz dibuat namanya sesuai dengan bulan lahirnya agar mengingatkan kelahirannya, itulah bulannya. Baik tapi kurang baik. Karena para ulama mengatakan li'anal asma, bahwasanya nama itu merupakan doa. Nanti akan dipanggil kalau jelek namanya. Misalnya kot-kot maju, dipanggil di yaumil mahsar, dipanggil di yaumil mizan. Kira-kira melaya tu ada dipanggil gelah neng. Main bete panggil ngoi toh na. Nama pertama, oh gelah kutamen. Tan depan kena Gus bina dosa aku ni. Begitu kau nak panggil goya mela. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban yang kedua adalah memberikan nama yang baik kepada anak. Nama yang baik. Lo mangada kalak tengoknya nama yang baik itu kalau nama dari Al-Qur'an, ada orang mengaji tarmihim bihijaratim min sijil, buatnya nama anaknya Sijil. Apa arti Sijil? Kayak arti Sijil lagi lah. Mendeto deh. Orang mende. Lah neraka. Lo ne fawailul lil musallin. Ari anak-anak. Wail. Kali kelah wail. Kali kelah kade. Orang kelah wakom. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka hal itu menjadikan kita untuk memberikan nama anak ini jangan asal berikan. Maka datangi ulama, datangi orang alim, datangi orang yang paham akan makna, sehingga makna itu tidak terzolimi. Maka maca wa ma kana minaz zalimin, dibuatnya nama anaknya zolim karena dia orang Jawa, dibuatnya Jolim Subiono. Mendek kira ada? Oda Quran naik kira Ustaz, walau pe Quran naik Fir'aun nina magana solin, Fir'aun solin. Kalau dia makan solin, maaf coy. Kada mana Karun, orang mendai. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka berikanlah kepada anak salah satu kewajiban orang tua, termasuk selain menghitankan adalah memberikan nama yang baik. Kalau laki-laki sehingga nanti menjadi anak yang soleh, kalau perempuan menjadi anak yang soleha. Kita doakan mudah-mudahan anak ahli bait ini yang dikhitan ini menjadi anak yang soleh dan soleh. Kuliah soleh dan soleh Ustaz, doholi pelin. Bagaimana kira? Belah salah penyampaian Pak BBG. Anak-anak kata doholi ini. Maaf cakap nak cak lonceng berinan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah hati kene kena minta maaf deh. Kemudian Pak Ustaz, boleh tidak nama saya dengan nama suami saya digabungin? Boleh. Kalau bagus artinya. Contoh nama ibunya Aminah, nama ayahnya Sarmin menjadi Amin. Mantap. Coba bayangin kalau nama ayahnya Basuki, nama ibunya Kokom,
menjadi baskom. Nama ayahnya Leman, nama istrinya, nama ibu dari anak ini Toibah. Kalau digabungin menjadi Letoy, mantap tidak? Nah, maka mantap dong. Oh ada mantap, oh ada mantap. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Dewa ben anak-anak keren. Sekarang itu ada Jarwo dan Sopo, ada si Adit. Apa arti Adit? Asal dekat minta duit. Jingil anak-anak tangis lihi. Siapa namanya itu? Adit. Pantas. Kenapa? Artinya Adit, asal dekat minta duit. Nah, maka hati-hati Bapak Ibu. Bagi kita TV Ustaz, itulah terlalu kita mengikuti tren-tren sekarang. Apa Ibu-ibu? Tren-tren sekarang. Bagi kalak bagi mang kita, orang kita itu kepeken tak kadengok tina. Lek membahu ini, pekan kalak kale Idul Fitri. Lek joget-joget kale begelang nih. Nah, ternyata rupanya itu joget Yahudi. Kita kalau kita kain mang, penal lagu nandai lompat mang Yahudi syuting nama. Kat nabang kepeng dia 5.000, si lot bana 50.000, si lot bana 100.000. Sambil joget-joget ngasih uang, rupanya disampaikan itu tarian Yahudi. Sehingga kita terlalu kadang-kadang mengikuti yang viral, namun tidak sesuai dengan syariat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, boleh kira engkau tertunduh. Kita berhenti 5 menit nayo jam 9.55 karena sekelilin acara Pak BPG itu kali acara sekelilin Pak BPG iya. Kemudian anjuran Nabi, berikanlah pendidikan kepada anak-anak. Siapa yang memberikan pendidikan? Mantap pendidikan para Pak Ustadz, para Pak Dai, guru-guru TPA, guru-guru mengaji. Tapi yang paling bagus pendidikan pertama adalah pendidikan yang diberikan oleh seorang ibu. Ibu, pendidikan seorang ibu. Kalau mengajar ngaji, maka ibulah yang paling afdal untuk mengajarkan mengaji kepada anak-anaknya. Al-ummu madrasatul ula lil aulad, karena ibu adalah sekolah pendidikan yang paling utama untuk anak-anaknya. Apa artinya Ustaz? Mula kita, kalau kita ibu-ibu sedang mengayunkan anak, ayunkanlah dengan lagu-lagu yang ada unsur doanya kepada anak, unsur pendidikannya kepada anak, sehingga anak tidur, orang tuanya bisa bekerja, ibunya bisa masak, ibunya bisa menyapu, ibunya bisa membersihkan rumah, menyuci piring, menyuci pakaian dan lain sebagainya. Contoh, mengayun anak, ayunkan dengan lagu-lagu Islami. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah, lahirlah seorang rasul yang terakhir dan mulia. Dari ayunan. Kalau dulu kami itu ayunan apa namanya itu? Kain panjang yang diikat ujung sini, ikat ujung sana. Mirip-mirip pocong lah sedikit. Kemudian kekekan anak ini takal lah. Apa mak? Pada zaman dahulu kala lahir seorang nabi, seorang rasul yang terakhir dan mulia. Yang terakhir dan mulia. Siapa nama ayahnya? Siapa nama ibunya? Siti Aminah ibunya, Abdullah nama ayahnya, di kota Mekah lahirnya. Begitulah kira-kira. Kemudian setelah dewasa diangkat menjadi rasul. Siapa yang mengangkat? Gecik gosong Telaga Barat? Tidak. Sekdes? No. Presiden? Kadus? Apalagi? Oleh Allah yang kuasa, pencipta alam semesta. Kita ayunkan anak kita. Anak tidur dengan tenang, kemudian dia mendengarkan, karena anak yang masih bayi, yang masih kecil itu ibarat kaset yang kosong.
Apa yang dia dengar, pendidikan itulah yang masuk kepada relung jiwanya, dan nanti akan dia ucapkan berkali-kali ketika ia menginjak masa kanak-kanak dan remaja serta dewasa. Maka ulang kita heran anak kulah Pak Ustad, jingilna luar biasa Pak Ustad, kade penganggunna udah sesuai. Kunai sabagi bako manggun anak ayah sebagai lok lah nasin dondot ikai bagalah nih model mesin dondot cupeng-peng dondot cupeng-peng kayu kalak oda kecamak kepeng kaum pe jadi kalak nih nak lo kaki kai bebo tuh atau deh tuh kaum pe jadi kalak lo ada makepeng nang kene nang kono lo kat Jawa mak cakin makepeng nono nih kali bagalah nasin dondot model mesin nih merek apa itu? Ndot dia bagian. Keper itu mesin tu. Mereka hiya kami orang bagi anak den. Pakai per dia, dikasih per dicokkan ya. Dicokkan kecakin bagi, pasang flash disk, masukkan ke loudspeaker, masukkan flash disknya. Masuk lagu. Trak, masuk lagu. Lay panggil aku si Jablay. Abang jarang pulang, aku jarang dibelai. Bagi anak nambelgah lay mo. Kenapa? Penganggur anak nape lay. Mula kalau Jawa ya lain itu lagunen. Kali bebo, ada mungkin kita tondo. Mula kalau Jawa lain lagunen tu bagi kita kena masuk kena kaset deh anggun kena si menakih mitohi, sap masuk. Is okay wae mas, is okay wae. Aku rapopo. Lagu Jawa. Mula kahya Pak BPG kelahiran tahun piga Pak BPG 80-an 70-an 60-an ulang melah 60-an 70 kade yang viral lagu 80-an kade kira yang viral cubit-cubitan oi cubit-cubitan senggol-senggolan oi ya kan begini senggol-senggolan genit gadis sekarang gak batak melakukan nen. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalaulah seandainya lagu itu yang kita ayunkan anak kita masih bayi, anak yang masih bayi seperti kaset yang masih kosong, apa yang dia dengar menjadi pendidikan dalam dirinya, pendidikan dasar, maka jangan heran ketika dia besar sering bahasanya bahasa kotor Bapak Ibu, karena apa yang kau tanam itulah yang akan engkau panen. Cocok? Tuh dah orang mahati kenen. Jadi ulang keheran anakku dah Pak Ustad pate jingin Pak Ustad melawan ia. Yang ketiga kepada ibu-ibu, kewajiban seorang ibu tadi ayah menyunatkan, mengajarkan, mengikamahkan kalau perempuan, kemudian memberikan nama yang baik. Kalau ibu-ibu menyusui dengan ASI, disebutkan dalam Al-Quran, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini, susukanlah anakmu sampai umurnya 2 tahun secara sempurna. Maka dalam fikih bila kita baca, apabila lot anak yang umurnya 2 tahun atau kurang dari 2 tahun, syaratnya laki-laki, kalau dia kencing belum memakan sesuatu, belum meminum sesuatu, kecuali yang dia makan dan dia minum itu air susu ibunya, maka ketika terkena dalam pakaian yang kita bawa sholat, tidak najis, cukup dengan dipercikkan cara menyucikannya. Tapi syaratnya belum memakan sesuatu, meminum sesuatu selain ASI Bapak Ibu. Syaratnya anak laki-laki. Mula anak ada hukumnya Ustaz, setahun ini umurnya hanya makan atau minum ASI air susu ibu, tetap tidak boleh. Yang disyaratkan adalah laki-laki. Ini kunesa bagi wallahu alam, perlu pengajian yang mendalam tentang ini. Yang penting dalam fikih itu disebutkan dengan cara memercikkan yurasi, memercikkan kepada air itu dipercikkan kepada kain itu, maka hukumnya bersih ataupun suci. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kewajiban seorang ibu, kewajiban seorang ibu menyusukan 2 tahun secara sempurna. Jangan nanti menyusu 2 bulan 3 bulan
dia merasa ogah, ia merasa tidak nyaman, ia merasa badannya tidak lagi, maaf cakapnya, seksi, maka ia tidak mau menyusukan anaknya karena dia merasa tubuhnya itu nanti tidak lagi cantik, Bapak Ibu. Maka dia berikan susu anaknya bermacam-macam merek susu. Ada susu formula, lot susu formula, ada susu Denkau, lot susu Denkau, lot SGM, ada arti SGM, Sinting, Gila, Mereng. Ada apa sebenarnya ini? Denkau. Kada iklan Denkau. Aku mau hafal lagu mulai iklan Denkau Pak BPG. Mula alih-alih hafal lagi. Alih-alih iklan na bagian. Minum alih-alih dapat segernya, dapat hadiahnya ini. Tapi mula Denkau kurang paham naken. Tapi mula aku salah. Aku dan kau suka Denkau. Aku dan kau anak kerbau. Kenapa jadi anak kerbau Pak Ustaz? Karena yang dia minumkan adalah susu kerbau, bukan susu ASI. Maka anak-anaknya bagai kerbau perangena, dah bagai manusia. Karena susu yang diberikan tidak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an sudah jelas, wal walidatu yurdi'na. Ya, yurdi'na haulaini kamilaini. Hendaklah seorang ibu menyusukan anak-anaknya secara 2 tahun secara sempurna. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin dan muslimat, baik yang belum kawin maupun yang belum sunat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu perintah untuk ibu-ibu, apa ibu-ibu? Menyusukan anak selama 2 tahun secara berturut-turut. Jangan nanti sebulan ini pre dulu, nanti 2 bulan lagi ya. Enggak seperti itu. Tuntutannya 2 tahun secara sempurna. Itulah ajaran Islam. Sehingga anak itu tidak rewel, tidak jengil. Tapi jarang. Kira-kira dan ibu-ibu kune dipraktekkan mange, Bu. Hei, udah ngantuk? Kira-kira dipraktekkan juga itu. Yurdi'na haulaini kamilaini, menyusukan anak 2 tahun secara sempurna? Tidak ya. Makanya anaknya jengeng, jingil. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya apalagi kewajiban seorang ibu, seorang ayah mengajarkan solat kepada anaknya. Diperintahkan dalam hadis Rasulullah, murru auladakum bis salah, perintahkanlah anak-anakmu untuk solat. Solat konapa, sembahyang konapa, minta bang anak tak. Sembahyang konapa, sembahyang konace, hebat sehebat KDP kona, sebelang KDP, kadanglah nes kelapa sawitmu. Pak BPG belang kelapa sawit nak rajin kita masuk di YouTube tengah-tengah ya. And then Pak BPG kita hawinin. Orang mau gitu ya Pak BPG. Pak masuk upload lagi dah rajin. Mula oda kona sembahyang, maka semua itu akan sia-sia. Perintahkan, kata Rasul, murru auladakum bis salah, perintahkanlah anak-anakmu dengan salat. Itu kewajiban orang tua, baik ayah maupun ibu, kepada anak-anaknya. Apabila ija sab'as sinin, apabila berusia 7 tahun. Wa ija asara sinin 4.000, dan apabila sudah berusia 10 tahun. Kata Rasul, bukan kata Ustaz Ali Sibra, tetapi kata Rasul, 4.000, maka pukullah ia apabila sudah berumur 10 tahun. Kuku soleh kena ibu-ibu, suruh kena manganak kena sembahyang ibu-ibu. Apabila berumur 7 tahun, lot suruh kena tuh dah. Apabila berumur 10 tahun bapak-bapak, maka pukullah ia, bukan pukul untuk menyakiti. Begini lo kerana ham. Sembahyang dipukul, berbekas cituk, foto, bahkan di polsek, segan belum.